Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira, NIM 2011 290014, kelas 4A, mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia, dosen Ibu Heti Ospita MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya yang berjudul Teks Sejarah. A. Pengertian teks sejarah. Apa sih yang dimaksud dengan teks cerita sejarah? Jadi, teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Atau definisi lainnya yaitu teks cerita yang berdasarkan catatan-catatan peristiwa masa lampau, dikembangkan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan yang nantinya jadi teks kenyataan sejarah. B. Ciri-ciri teks sejarah. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud, berikut ciri-ciri teks cerita sejarah. Disajikan secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu, merupakan bentuk teks cerita ulang karena menceritakan kembali pengalaman di masa lampau secara kronologis. Struktur teksnya terdiri atas orientasi, urutan peristiwa, serta reorientasi. Menggunakan konjungsi temporal guna menjelaskan hubungan waktu antar peristiwa atau kejadian. Isinya berupa fakta, sebab teks cerita sejarah memang didasarkan pada peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau yang dinilai memiliki nilai sejarah. C. Struktur teks sejarah. Dalam teks cerita sejarah disusun oleh 3 macam bagian, yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. 1. Orientasi. Orientasi adalah bagian pembuka atau pendahuluan dalam teks cerita. Orientasi berisikan informasi mengenai peristiwa atau hal yang ingin diangkat dalam teks. 2. Urutan peristiwa. Memuat urutan peristiwa sejarah, bagian ini merupakan inti teks cerita sejarah. Oleh sebab itu, rangkaian kejadiannya harus ditulis urut supaya tidak membingungkan. 3. Reorientasi. Struktur teks cerita sejarah ini bertujuan menghadirkan kembali peristiwa sejarah di masa kini. Reorientasi merupakan bagian penutup yang menekankan pada pentingnya sebuah peristiwa sejarah. D. Fungsi teks sejarah. Ada beberapa fungsi dari teks sejarah ini, di antaranya yaitu
1. Fungsi edukatif. 2. Fungsi rekreatif. 3. Fungsi inspirasi. Fungsi edukatif yaitu bisa dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan buat manusia dalam berperilaku. Fungsi rekreatif yaitu bisa memberikan rasa gembira dan senang kepada si pembaca tersebut. Fungsi inspiratif yaitu bisa memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas buat keberlangsungan hidup, berbangsa, dan bernegara, buat lebih baik lagi. Fungsi instruktif yaitu sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Jenis-jenis teks sejarah. Nah, berikut ini adalah penjelasan tentang dua jenis teks sejarah. Di antaranya yaitu 1. Fiksi. Jenis teks cerita sejarah yang pertama yaitu fiksi atau biasa dikenal dengan novel sejarah. Sebagai sebuah karya sastra, novel memang identik dengan karangan imajinatif. Namun, banyak novel sejarah yang memuat fakta sejarah tentang suatu peristiwa. Misalnya saja, novel Tetralogi Pulau Baru karya Pramoedya, Ananta Toer. Selain novel, teks sejarah juga dapat ditulis ke dalam bentuk cerpen, legenda, hingga roman. Pembuatan teks sejarah berjenis fiksi, biasanya di luar sesuai data yang didapatkan dari sumber sejarahnya. Dua, non-fiksi. Jenis teks sejarah yang kedua adalah non-fiksi atau biasa dikenal dengan teks sejarah. Berbeda dengan cerita fiksi yang mengandung sedikit karangan dari penulis. Bentuk teks cerita sejarah non-fiksi murni berangkat dari fakta sebenarnya. Hal ini menjadikan teks sejarah lebih kuat dalam bagian peristiwa, bukan penceritaan. Contoh teks sejarah atau teks sejarah misalnya adalah biografi, autobiografi, catatan perjalanan, dan catatan sejarah. Sementara karya yang termasuk teks cerita sejarah yaitu Sejarah Melayu, karangan Sel Labert, dan catatan seorang demonstrans, karya Seok Hogye. Baiklah, itu saja isi dari materi penjelasan saya tentang teks sejarah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.